Ini Bapak Juni. Bapak Juni akan bereksperimen sebagai bapak tua yang berjalan kaki ingin bertemu Presiden Jokowi untuk meminta keadilan bagi anaknya yang sakit. Ini Firman. Firman akan bereksperimen sebagai agen yang akan pura-pura baik membeli handphone Bapak Juni. Tapi uang yang diberikan kepada Bapak Juni adalah uang sobek. Istana Presiden masih jauh sini. Eksperimen dimulai dengan Bapak Juni yang berjalan menghampiri beberapa pedagang untuk bertanya di mana lokasi Istana Negara dan bercerita ingin bertemu Presiden Jokowi untuk meminta keadilan. Anak saya sakit paru-paru. Saya berobat ke sana ditolak mulu, Pak. Bapak ini pun tidak merespon cerita Bapak Juni. Dan akhirnya Bapak Juni berpindah ke pedagang lain. Mas, saya minta tolong, Mas. Apa? Saya pertolongan, haus banget. Nggak pakai air. Karena kehausan, Pak Juni pun meminta air minum ke pedagang minuman dan dengan baik hati Bapak ini pun memberikan minuman ke Bapak Juni. Ada garam nggak, Pak? Garam. Garam ada. Karena merasa lapar, Pak Juni pun membuka bungkusan nasinya dan meminta garam ke penjual jagung ini. Bapak penjual jagung ini pun memberikan garam untuk Pak Juni. Cukup masih gini? Ya udah nggak, Pak. Istana masih jauh sini nggak, Pak? Tuh. Dari sini ya. Ambil kanan. Akhirnya pedagang ini pun memberitahu Bapak Juni arah jalan menuju Istana Negara. Sekitarnya 2 kiloan. Pak, saya minta tolong nggak, Pak? Karena membutuhkan uang untuk ongkos dan bertahan hidup selama di Jakarta, Bapak Juni pun mencoba kembali menghampiri penjual sate Padang untuk menjual handphonenya, tetapi Bapak ini tetap menolak. Mau saya jual 150 aja, Pak. Nggak pakai HP, saya nggak pakai. Buat ongkos saya, Pak. Anak saya sakit paru-paru, mana mau. Ada apa, Pak? Saya mau jual HP. Coba saya lihat. Melihat tidak ada orang yang mau membeli handphone Pak Juni, agen kami pun yang bernama Firman masuk dan berpura-pura membeli handphone Pak Juni dengan uang sobeknya. Mau dijual berapa, Pak? 150, Pak. Ya, Kasih, Pak ya. ya alhamdulillah. Merasa bersyukur handphonenya terjual, Pak Juni pun membuka uang yang tadi diberikan oleh Firman dan ternyata uang tersebut sobek. Uangnya sobek. Saya ketipu, Pak. Melihat uang yang didapatnya sobek, Pak Juni pun kaget dan bingung. Pak Juni pun meminta bantuan ke pedagang sekitar. Ini kasih saya ditipu orang, Pak. Uang sobek, Pak. Ini buktinya, Mas. Saya nggak ada utuh, Pak. Ketika Pak Juni menghampiri Firman dan memberitahu uangnya sobek, Firman pun tidak terima dan mereka pun berdebat. Saya sudah ngasih Bapak, saya kasih utuh tadi tuh. Jangan-jangan Bapak yang sobek. Ini segala Nggak mungkin, Mas. Nggak Dia mungkin. double. Nggak mungkin, Mas. Tolong, Mas. Percaya nggak, Pak? Kasih uang yang benar, Saya Pak. tadi sono, ya kan? Bantu dia. Kasihan melihat Pak Juni, akhirnya Bapak ini menenangkan dan melerai Pak Juni dan Firman. Saya mau ke Istana Presiden, mau keadilan. Anak saya sakit paru-paru, Mas, di Jawa.
Tiba-tiba muncul pria ini yang ingin menolong Bapak Juni. Nah, dia jual handphone, dia butuh untuk menuju ke istana presiden. Sobek ini, Nah, Pak. kasih tadi utuh. Kalau misalnya Bapak bilang saya itu Dia sobek nipu itu, saya, Pak. Pak. Dia Ya nipu, mungkin, Pak. Nggak Pak. mungkin. Ini buktinya. Penipuan ini juga uang asli. Iya, cuma sobek, Pak. Tapi nggak bisa dikon. Gimana sih Bapak? Pria ini pun juga bersedia menemani Bapak Juni kalau seandainya uang yang sobek itu tidak laku untuk dibelanjakan. Mau apa siapa? Kevin nama saya. Saya nggak punya Kalau uang, bukan Pak. bang penipuan namanya. Tapi kan ini nipu juga, Pak. Saya nggak bisa saya Saya gunakan, dosa, Pak. lo tuh marah sama saya. Ini aja kan bapak udah dibantuin juga sama Mas Iki kan. Iya. Udah dibantuin juga sama dia kan. Jangan kayak gitu dong. Kalau Bapak nggak benar, dimasukin ke Bapak. Iya, ntar bapak dibawa ke polsek juga. Saya gini, nah itu saya kuliah tuh dari dompet atau sini karena kan sisa uang saya kan. HP-nya mana? Saya kasih dia. Nah handphonenya ini. Ngapain pula saya nipu dia? Kenapa dijual 100.000 doang pak? Melihat situasi yang sudah tidak kondusif, akhirnya tim Siapa Peduli masuk dan memberitahu kalau ini hanya sosial eksperimen. Istana presiden tidak sini apa? Belum tahu sih. Eksperimen pun dilanjutkan ke lokasi dan target yang berbeda. Tanya mas security, tanya tahu security itu. Istana presiden masih tahu apa? Harusnya masih jauh, lumayan. Ketika Bapak Juni bertanya di mana lokasi istana presiden, para pedagang ini pun menunjukkan arahnya. Saya mau jalan. Pak, boleh minta tolong? Saya udah haus banget. Karena kehausan, Bapak Juni pun meminta tolong kepada pedagang minuman untuk meminta air putih. Dingin. Melihat Bapak Juni yang kehausan, akhirnya Bapak ini mau memberikan air minum ke Pak Juni. Oh, makasih Pak ya. Saya boleh minta tolong apa? Saya ada minta orang buat bekal ini Pak. Pak Juni pun menghampiri pedagang berikutnya. Dan kali ini, Pak Juni mengeluarkan bungkusan nasinya dan meminta garam kepada pedagang kerak telur. Nggak usah pak. Bapak. Ya, Ya udah, apa Pak? Nanti saya kasih ini pak ya. Kerak telur pak ya. Bapak nggak usah. Ketika Bapak Juni meminta garam, tiba-tiba pria berbaju hitam ini menawari dan membelikan Pak Juni kerak telur. Tapi Bapak ikhlas ngasih saya Pak. Insya Allah ikhlas pak. Tak lama setelah itu, Pak Juni pun menawarkan untuk menjual handphonenya kepada pedagang kerak telur ini. Tetapi pedagang ini menolaknya. Saya mau jual HP nih Pak. Melihat tidak ada orang yang mau membeli handphone Pak Juni, agen kami pun yang bernama Firman masuk dan berpura-pura membeli handphone Pak Juni dengan uang sobeknya. Pak ya. Firman pun memberikan uang yang sobek ke Pak Juni dan Pak Juni pun memberikan handphonenya. Iya Pak. Ya udah hati-hati makasih jalan Pak ya. ya. Ya udah Bapak hati-hati ya. Ya. Makasih banyak Pak. Ya. Nih, 150. Wah, Tak lama kemudian, Pak Juni kaget karena uang yang diberikan Firman telah sobek. saya dibohongin Mas. Uang sobek Mas. Bantuin saya Mas. Itu orangnya Mas. Pak Juni pun meminta tolong orang sekitar dan pria berbaju hitam yang memberikan Pak Juni kerak telur pun ikut membantu Pak Juni mengejar Firman. Mas, Mas, kamu mau minta tolong Mas? Kamu mau saya kan Mas? Ah, Perdebatan antara Pak Juni dan Firman terjadi. Orang sekitar pun mulai memperhatikan mereka. Pak, uang ini dari Mas ini Pak. benar Mas, dia bohongin saya. No, buah. Ini saya ada HP satu-satu. Ini bohongin ini buah.
Tiba-tiba muncul ibu ini yang melerai mereka dan ingin memberikan uang kepada Pak Juni. Melihat Firman yang ngeyel, akhirnya bapak ini pun menenangkan Pak Juni dan memberikan uang sebesar Rp50.000 ke Pak Juni. Gimana Pak? Ya udah Pak, sekarang diterima ya Pak. Ini harus sumbangan dari ibu ini Pak yang usahain Pak ya. Anak muda dipikir nipu gitu karena uangnya sobek. Cuma setelah kita perhatiin itu uangnya kan satu asli. Kedua emang kalau kita bilang sih yang penting itu bisa disambung lagi. Itu kan masih laku. Sebenarnya sih kasihan aja. Saya ngebayangin kalau orang tua saya seperti itu, jauh-jauh dari kampung terus di Jakarta ditipu orang kan kasihan Mbak, nggak tega gitu. Kan saya iba aja ngeliat bapak itu jauh-jauh dari Jogja ke sini jalan kaki mau menemui Pak Jokowi.